dari kelompok 24 P2K Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi akan menyampaikan ringkasan materi 1, 2, 3 yang telah disampaikan oleh para pemateri pada 20 Juni 2020. Materi yang pertama yaitu peran aktif mahasiswa. Artinya, mahasiswa memiliki banyak potensi dan kesempatan yang menjadikan mahasiswa itu sebagai komunitas yang unik. Mahasiswa memiliki 5 peran aktif. Yang pertama, agent of change. Yang kedua, guardian of value. Yang ketiga, iron stock. Yang keempat, moral force. Dan yang terakhir, social control. Untuk menjadi mahasiswa yang berperan aktif, maka akademik dan organisasinya itu harus berjalan beriringan. Dalam segi akademik, mereka harus mengikuti pembelajaran, memahami materi sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Sedangkan di dalam organisasi, mereka itu harus mengaplikasikan materi dalam pembelajaran. Dan dari organisasi juga mereka akan mendapatkan ilmu yang tidak bisa didapatkan dari pembelajaran formal. Materi yang kedua yaitu manajemen organisasi. Manajemen diartikan sebagai proses pengawasan kegiatan sehingga tercapainya tujuan bersama. Sedangkan organisasi merupakan sekumpulan orang yang terorganisir dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi ini adalah sebuah wadah yang mengakomodasi individu-individu, mengorganisir dan memberdayakan segenap potensi yang ada dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam organisasi terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas perumusan tujuan. Artinya dalam suatu organisasi ini harus merumuskan tujuan dibentuknya suatu organisasi tersebut. Yang kedua, asas spesialisasi. Asas spesialisasi ini artinya menempatkan orang-orang sesuai dengan karakter dan kemampuannya. Yang ketiga, hierarki wewenang. Setiap anggota yang diserahi tugas harus mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang keempat yaitu sistem aturan. Nah, sistem aturan ini dibuat sedemikian rupa sesuai dengan tujuan yang akan mereka capai. Dan yang terakhir, impersonalis, artinya mengesampingkan urusan pribadi dan mengedepankan urusan kelompok. Selanjutnya adalah pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah wadah yang mengakomodasi individu-individu, mengorganisir dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki dengan kapasitas lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian adalah fungsi dan tujuan manajemen organisasi. Tujuan organisasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek keorganisasian dan aspek manajemen. Dari aspek keorganisasian, tujuan dari manajemen organisasi yaitu dapat mempermudah cara kerja organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sedangkan dipandang dari aspek proses manajemen sendiri dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, selanjutnya actuating atau penggerakan, controlling atau pengawasan, dan yang terakhir adalah evaluating atau evaluasi. Organisasi mahasiswa yaitu sarana untuk mengembangkan soft skill mahasiswa. Organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi yaitu wahana dan sarana pengembangan diri untuk memperluas wawasan, meningkatkan kecendekiawanan dan integritas untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. Tujuan organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi ada dua, yaitu mengembangkan kegiatan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, lalu mengembangkan kepemimpinan, penalaran, keilmuan, kewirausahaan, dan kehidupan sosial. Fungsi organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi ada tiga, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan olahraga yang dilandasi
oleh norma hukum, agama, etika, moral, serta wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah mengembangkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme. Yang ketiga adalah menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Lalu, peran aktif pemuda termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan dapat diwujudkan dengan mengembangkan yang pertama adalah pendidikan politik dan demokratisasi, yang kedua sumber daya ekonomi, yang ketiga kepedulian terhadap masyarakat, yang keempat ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima olahraga, seni dan budaya, keenam kepedulian terhadap lingkungan hidup, ketujuh adalah pendidikan kewirausahaan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Yang ketiga yaitu yang disampaikan oleh Kak Dika Iskandar yang merupakan mahasiswa berprestasi Universitas Siliwangi tahun 2019. Beliau menyampaikan tentang 4 subbab dari materi tersebut. Yang pertama yaitu pengertian pemilihan mahasiswa berprestasi, kemudian bagaimana cara menjadi mahasiswa berprestasi, kemudian akademik dan organisasi, dan yang keempat, the power of learning. Pertama yaitu pengertian. Pemilihan mahasiswa berprestasi merupakan kompetensi yang diadakan oleh Ristekdikti, di mana kompetensi tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa S1 dan diploma 3. Nah, pemilihan tersebut merupakan pemilihan bagi mahasiswa yang memiliki kecerdasan komprehensif dan menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill. Yang kedua yaitu syarat menjadi mahasiswa berprestasi. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua maksimal semester 6, yang ketiga memiliki IPK 3, bisa berbahasa Inggris, kemudian memiliki karya tulis ilmiah, kemudian usianya maksimal 22 tahun. Materi yang ketiga yaitu tentang organisasi dan akademik. Kak Dika mengatakan bahwa dia mempresentasikan antara akademik dan organisasi, yaitu 60% dan 40%, di mana 60% merupakan untuk akademik dan 40% untuk organisasinya. Kemudian, subbab yang terakhir yaitu tentang the power of learning, di mana Kak Dika mengatakan bahwa belajar itu tidak hanya untuk mendapatkan nilai yang besar, namun untuk menjadi manusia yang tercerahkan. Beliau juga menyarankan kami untuk menonton YouTube channelnya Sabda PS yang merupakan guru dari Zenius. Cukup sekian materi ke-1, ke-2, dan ke-3 yang telah kami paparkan. Ini merupakan tugas dari P2K. Semoga tugas ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan untuk para penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.